Bab 11. Sakit perut. POV Danang. Seperti rencana, selepas makan siang kami pergi menemui Pak Andalas di kantorku. Sejak 2 hari ini mulai ada yang mengganggu pikiran. Rasanya aku tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Entahlah, tiba-tiba saja pikiranku terbesit akan bayangan seorang indah, senyum manisnya dan sambutannya saat aku pulang dari kantor. Lepas bayangan manis, tiba-tiba singgah juga bayangan saat dirinya berdiam diri. Saat aku mengusirnya hingga jidatnya terpentok tiang dan meninggalkan bekas memar. Hujan-hujan aku tega mengusirnya. Tak menyangka aku bahkan bisa sampai berbuat demikian karena rasa sakit hati. Aneh memang, kenapa seperti ada rasa merindukannya. Tapi jika aku ingat hal yang membuat kesal, rasa marah itu kembali lagi. Sebisa mungkin aku menolak rasa kalau aku merindukannya. Sampai di kantor, aku langsung menuju ke ruanganku dan menunggu kedatangan Pak Andalas. Setelah 10 menit kemudian aku berada di ruangan, terdengar bunyi pintu diketuk. Maya langsung membukakan pintunya. Silahkan masuk. Pak, Bu, sudah ditunggu oleh Pak Danang. Maaf, saya kira yang datang Pak Andalas, mitra baru yang ingin bekerja sama dengan perusahaan kami, ucap Maya, membuatku penasaran siapa yang datang. Terima kasih, ucap wanita itu. Saat wanita itu mengangkat wajahnya dan berjalan ke arahku, aku seperti tidak asing melihatnya. Begitupun dengan wanita itu. Kami saling tatap. Maya memperhatikan sambil kembali duduk ke meja kerjanya. Tari, sapaku mengelurkan tangan. Danang, ya Allah makin gagah aja. Gak nyangka, aku kira Danang yang lain. Tadi tuh papa gak bisa datang, jadi minta aku yang mewakili. Malah ternyata teman lama aku, ucapnya. Aku langsung meminta Tari duduk. Cantik banget kamu sekarang, beda sama dulu, ujarku. Dulu kan aku belum kenal make up, sampai kamu aja jijik menyapaku. Mungkin karena aku jelek ya, kamu lebih fokus mengejar indah. Padahal aku dulu diam-diam suka sama kamu. Akunya membuatku merasa sedikit ada yang menyenangkan. Bagaimana mungkin si ulat bulu yang buruk rupa bisa berubah jadi kupu-kupu dan indah? Cantik sekali Tari sekarang, modis pula. Sumpah kamu beda banget, Tar. Sudah menikah? Tanyaku. Kami malah berbasa-basi. Belum, aku masih belum bisa cari pengganti kamu. Kamu sendiri? Pasti udah dong ya? Wanita itu bertanya balik. Sumpah kami malah asik bernostalgia. Maksud aku, pertama kali aku jatuh cinta sama kamu. Hingga saat ini aku masih belum bisa mencintai pria lain. Masih ada kamu di hati aku. Ucapnya lagi. Iyalah, itu pasti. Wanita manapun kalau sudah cinta sama aku akan susah melupakan. Karismaku begitu memikat dan wajahku juga sangat tampan, ditunjang kekayaan yang memang sudah aku miliki dari lahir. 3 buah pabrik, 1 perkebunan teh yang sangat luas dan juga perusahaan minuman dari teh yang saat ini menguasai pasar hingga terkenal sampai mancanegara. Ngomong-ngomong soal banyaknya produk minuman yang aku ciptakan dari teh ya, karena indah. Awalnya aku hanya memiliki pabrik dan perkebunan saja, menjual produk biasa, namun ide indah untuk membuat minuman teh dalam kemasan dan menciptakan berbagai rasa ternyata memang sangat keren dan berkembang pesat, membuat perusahaan semakin maju. Untung ijazahnya ada sama aku, jadi dia tidak bisa melamar pekerjaan dimanapun. Bodoh aku, kenapa langsung gegabah menceraikan Indah tanpa berpikir ke sini. Danang, kenapa melamun? Maaf kalau kata-kata aku menyinggung perasaan kamu, ucap Tari. Aku tersentak dan langsung mengulas senyum. Sedikit aku melirik ke arah Maya yang menatapku dengan sorot mata tajam. Kamu udah nikah? Tanya Tari lagi. Seandainya dia bertanya saat tidak ada Maya, mungkin aku berkata belum. Cantik sekali Tari ini, smart lagi. Kenapa rasanya ada sesuatu yang berbeda ya? Aku ingin sekali dekat dengannya. Aneh bukan dengan perasaan ini?
Kalau udah kenapa, kalau belum kenapa? Tanyaku penuh senyum. Ups, kenapa aku keceplosan begini? Tiba-tiba Maya tersedak. Entah pura-pura tersendak atau tersedak beneran. Aku sadar tadi keceplosan ngomong seperti itu. Kalau belum, aku mau daftar jadi istri kamu. Kalau sudah, aku bersedia jadi yang kedua asal aku bisa sama kamu, ucapnya. Keluar keringat dingin mendengar pengakuannya, mana di depan Maya pula. Maaf, Mas Danang sudah menikah. Perkenalkan, saya istri sekaligus sekretarisnya. Kerjasama kita dibatalkan. Silahkan Anda keluar dari ruangan ini, ucap Maya kesal yang langsung menghampiri kami. Tari terlihat membulatkan mata, kemudian wanita itu berdiri. Keluar, usir Maya sembari menarik tangan Tari dan menghempaskannya. Selepas Tari keluar, Maya langsung membanting pintu. Kamu apa-apaan sih? Mau sentakku. Kamu yang apa-apaan? Ngapain pakai acara ngomong begitu ke perempuan itu? Gatel banget sih. Sadar kamu tuh udah punya istri, ujarnya kesal. Maya langsung mengambil tas kemudian keluar dari ruangan sambil membanting pintu dengan kencang. Aku sendiri sampai tersentak. Duh, mau ngejar tapi kok rasanya malas ya. Biarin sajalah, repot kalau kerja bareng istri. Tapi istrinya begitu. Mending besok dia tidak perlu bekerja lagi kalau mau diteruskan cemburu tidak jelas seperti ini. Tok tok. Tak lama terdengar pintu diketuk, mungkin Maya balik lagi. Masuk, teriakku dari dalam. Maya kenapa? Tanya Hendra, manajer sekaligus sahabatku. Cemburu sama teman lama gue, gagal deh kerja sama tadi. Orang kliennya langsung diusir, ujarku. Hendra langsung mengambil kursi di hadapanku dan duduk. Indah, gimana tahu lu nikah lagi sama sekretaris lu sendiri? Kemarin gue gak lihat dia datang ke pernikahan lo. Gila, istri cakep, kalem, manis, baik begitu masih aja dapat madu, ujarnya. Udah gue ceraiin, Indah gak sempurna itu. Buktinya gak bisa kasih gue anak. Cantik doang gak bisa kasih keturunan, buat apa? Gue juga pingin punya anak buat masa tua gue nanti. Kalau gak punya anak, yang ngurusin gue sama Indah pasti tua siapa? Tapi Indah gak mikir ke situ. Gue baik-baik minta izin nikah. Maya juga gak keberatan jadi yang kedua, malah bertingkah minta cerai. Ya udah, gue talak aja malam itu juga. Emosi gue kalau ingat sikap Indah yang songong itu. Gak ada perempuan yang mau dimadu, Danang. Lagian anak itu mutlak hak dari Allah. Lu punya materi kecukupan, usaha lancar, istri yang penyayang. Wajar belum dikasih keturunan. Itu ujian kesabaran buat lu. Sakit banget pasti hati Indah, Nang. Gue yang laki-laki aja ngerasain sesaknya kalau di posisi dia. Gak bersyukur loh, cibir Hendra. Lo kan bisa ngadopsi anak dari panti asuhan, lanjutnya. Beda, Ndra. Gue pengen darah daging gue sendiri. Sekarang Indah di mana? Kalau mantan istri lo itu gue deketin, lo nggak masalah kan? Gue nggak tahu dia di mana. Mang lo mau bekas gue? Perawan banyak, kenapa cari janda? Janda nggak sempurna lagi, bodoh banget lo, kesalku. Gue kagum sama dia, gue mau cari dia, gak apa-apa dia janda, toh janda cantik. Gue pingin punya istri kayak dia, ramah, baik, suka bantu orang pula. Pokoknya gue kagum sama mantan istri lo, akunya. Terserahlah, ambil aja bekas gue, jangan nyesel dah lah. Gue balik duluan, mau nyusul Maya, malam nanti juga ada acara pertemuan dan makan malam bersama, ujarku sembari berlalu meninggalkan Hendra. Tepat pukul 5 aku sampai di rumah, sebab di jalan tadi aku berhenti berbelanja kebutuhan Maya terlebih dahulu. Di toko perhiasan langganan aku juga lumayan lama, mencari set perhiasan yang bagus juga mahal. Selepas itu mencari tas branded, juga pakaian dan sepatu. Berharga dia akan berhenti ngambek. Sayang, panggilku tak ada sahutan. Nyonya ada di kamar, Tuan, ucap pembantuku. Aku melirik pakaiannya karena dia memakai celana pendek juga kaos street. Tubuhnya yang gumpal dan padat berisi itu membuatku gagal fokus. Sedikit aku meliriknya, tapi sepertinya dia tidak ada rasa risih. Oke, terima kasih, ujarku serai berlalu ke kamar. Klak, aku membuka pintu kamar. Ternyata pintunya tidak terkunci.
Ku dekati Maya yang nampak sibuk dengan ponselnya. Sayang, maafin Mas ya. Mas tadi cuma pura-pura ngomong begitu supaya dia mau kontrak dengan Mas. Kamu malah marah. Lagian aku kalau mau gatel tidak mungkin di depan kamu, pasti di belakang kamu, ujarku. Maya masih tiduran membelakangiku. Segera aku pun memeluknya dari belakang. Sayang, bisikku, coba lihat apa yang aku bawa untuk kamu. Lirihku lagi. Ku kecup tengkuk lehernya hingga bulu-bulu halus itu berdiri. Mungkin merinding, tapi aku tahu betul kelemahan Maya. Ih, apa sih Mas? Ucapnya. Lihat apa yang aku bawa. Ini sebagai permintaan maaf Mas tadi. Mungkin penasaran. Maya pun membalikan badan dan saat kutunjukkan perhiasan indah tadi, dia langsung kembali ceria dan bergegas memelukku. Mas, ini semua buat aku. Ini indah banget Mas, ujarnya. Deg. Jantungku berdegup kala Maya menyebut kata indah. Tiba-tiba saja moodku kembali tidak stabil. Indah, lirihku. Iya Mas, ini sangat indah. Maksud aku bagus. Makasih ya Mas, ucap Maya. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Tapi ingatanku kembali tertuju pada sosok Maya, teringat akan senyum cerianya. Ketika ku bawakan sebuah kejutan, dia akan berteriak dan langsung memelukku seraya berucap, terima kasih Mas. Mau minum kopi? Tawarnya. Lalu dia akan memijat tubuhku. Setelah itu, dia akan bermanja di pahaku sementara Maya boro-boro menawarkan kopi. Dia malah asik mencoba semua belanjaan yang kubawa. Mas, kalau nanti kita beneran menang tender, belikan mobil untuk mamaku ya, ucap Maya. Pasti sayang, doakan saja, ucapku tersenyum. Mas mau makan dulu ya? Iya Mas, Mas ke meja makan sendiri aja ya, Ria kan udah masakin. Aku mau mandi mau luluran, nanti malam kan kita mau ada acara pertemuan, ujarnya. Aku memandangnya sebentar, beda dengan Indah. Kalau Indah pasti berucap, Mas sudah makan. Kalau aku jawabnya belum, dia pasti akan membawaku pergi ke meja makan dan menemaniku makan hingga selesai. POP Indah. Hari sudah pukul 6:30. Itu tandanya setengah jam dari sekarang aku harus segera bersiap. Tapi ini perutku masih belum bisa diajak kompromi. Kenapa aku sakit perut pada saat yang tidak tepat? Gara-gara makan siput yang dibawa Rehan, malah aku terus-terusan buang air. Lemas sekali tubuhku sedari pukul 5 sore. Tadi hingga saat ini aku masih keluar masuk kamar mandi. Dah, buka, ini udah aku beliin obat. Terdengar suara Haris bersuara. Namun saat aku hendak membuka pintu, perutku kembali mules. Sini gue aja yang kasih ke Indah. Lo siap-siap aja, terdengar Rehan bersuara sebelum aku kembali masuk ke kamar mandi. Namun saat aku kembali, Rehan tidak kunjung mengetuk pintu kamarku dan memberikan obat sakit perut itu padaku. Kalau begini, mungkinkah aku bisa ikut pergi ke pertemuan itu menemui Haris? Gawat,